Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam Om warahmatullahi Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam leadership. Kami dari Pokjar 1, Sespimen Dikret ke-63. Dengan kami sendiri, host Serdik Leonardo Yoga, dan di samping kami, mungkin perkenalan dulu, Serdik siapa nih yang ganteng ini? Saya Serdik Dana dari Pokjar 1 juga. Tuhan. Pak Rinto, silakan perkenalan diri dulu. Saya Serdik Rinto Haipan Simbolon dari Pokjar 1. Perkenalkan, Bang. Wis, nama mantap. saya Randy Andi Jeleklas, Serdik Sespimen 63 dari Pokjar 1 juga, pengiriman Polda Jawa Tengah. Mungkin Pak Iskandar sana yang cool abis. Siap Bang, saya Serdik Muhammad Iskandar Syah dari Pokjar 1, pengiriman dari Polda Metro Jaya. Nah, sudah kenal semua ya dengan narasumber-narasumber kita yang hebat. Dan siang ini kita akan membahas dalam leadership branding ini dengan suatu topik kode etik Civitas Akademi Sespim Lendikat Polri. Nah, dengan narasumber-narasumber kita yang hebat ini. Mungkin sedikit tentang kode etik ya, bukan hanya tentang penegakan aturan ya, tapi lebih kepada hal-hal yang mengatur kita bagaimana itu dalam hal-hal tentang dari Serdik kepada Sespim Lendikat Polri sendiri terhadap lembaga maksudnya, kepada Widya Iswara, kepada tenaga pendidik, sampai dengan terhadap diri pribadi daripada masing-masing Serdik ya. Untuk lebih jelasnya nanti kami akan menyampaikan ke narasumber untuk menyampaikan. Serdik Dana sehat ya? Oh, sehat, Bang. Tos dulu lah. Tos. Iya. Mungkin di kode etik ini mungkin Serdik Dana bisa jelaskan ya, bagaimana sih kode etik yang pertama mungkin terhadap Sespim Lendikat Polri, Oke. terus kepada Widya Iswara dan tenaga pendidik. Nah, dua itu dulu, nanti yang lain narasumbernya hebat-hebat semua, coba jelaskin. Sebenarnya saya sedikit menjelaskan ini, Bang. Jadi bahwa Sespim Lendikat Polri ini sekolah staf dan pimpinan Polri. Ini adalah pelaksana utama dari Kalimdika Polri untuk mendidik para calon perwira-perwira tingkat PAMA yang kita tahu ada Sespima, Ada Sespima. ya, tingkat menengah ada Sespimen, dan yang sebelah kita juga ada tingkat tinggi itu Sespimti. Nah, kebetulan untuk tempat ini memang wilayah ini hanya Sespimen dan Sespimti. Namun ada di seberang sana yang terhubung dari Gadok juga, itu posisinya dari Sespima. Seluruhnya ini berada di bawah naungan dari Kasespim Polri. Ya, yang kita tahu Kasespim kita, namun untuk secara HTCK-nya Polri sendiri, Sespim ini berada di bawah Lemdiklat Polri. Oh, iya. Nah, seperti itu. Jadi intinya Lemdiklat Polri ini memiliki sekolah pimpinan yang untuk mendidik pimpinan-pimpinan baik itu PAMA, menengah dan tinggi. Nah, Itu seperti yang harus dipahami lebih dulu Betul, ya, sebelum siap. kita lebih dalam ke kode etik. Itu kode etik tentang lembaga itu, tentang Sespim Lendikat Polri itu sudah harus ini ya, ngerti ya. Iya. Itulah kenapa namanya Sespim Lendikat Polri, seperti Betul. tadi Serdik Dana jelaskan tadi Betul, urutannya betul ya. sekali, Oke Bang. oke, Iya, terus. siap. Jadi ini pembentukannya tingkat lanjutan. Jadinya karena kan kalau awal kan Diktuk itu yang kita tahu, Bang, ini itu berbeda lagi dengan Sespim ini. Nah, ini Kasespim sendiri bertanggung jawab langsung kepada Kalemdikpol. Kalemdikpol. Saya ulangi, Kalemdiklat Polri. Kalau bintang 3 jenderal Bintang 3, ya. jenderal Kalau bintang 3. Sespim ini Kalau bintang 2 ya. Kasespim siap bintang 2, Bang. Jadi fungsinya untuk menyelenggarakan aktivitas-aktivitas baik itu pembelajaran, udah itu seperti yang kita sekarang tahu, leader branding ini juga salah satu poin yang penting untuk ditanamkan kepada sekolah seluruh Serdik. Jadi yang penting itu leader brandingnya itu tadi sebenarnya intinya. Nah, seperti yang kita tahu, keteraturan sosial, peradaban, moral dan sebagainya itu adalah inti dari pendidikan di sini, Bang. Baik, baik. Oke, Terus kan sementara tidak itu. lepas di lembaga ini kan ada tenaga pendidik juga ya, Iya, ada betul. Widya Iswara juga ya. Siap. Itu tidak lepas melekat dalam komponen ini kode etik juga ya gitu ya. Kode etik, betul, Bang. Harus ditaati oleh tenaga pendidik Widya Iswara juga ya gitu ya. Ya, jadi mungkin sementara sekilas dari Sespim dari saya seperti itu Iya, yang saya iya, sampaikan iya. tadi, Bang. Oke. Tentang HTCK-nya. Oke.
Nah, terus ini dari Serdik Rinto Simbolon ya, luar biasa punya pengalaman tugas di Jambi sebelum ke sekolah ini ya, Pak Rinto ya. Siap. Mungkin kita bisa minta info ya, bisa dijelaskan narasumber kita ini bagaimana sih kode etik terhadap tenaga pendidik, kemudian sesama Serdik, dan juga ternyata ada juga kepada masyarakat juga, diatur juga ternyata kode etiknya oleh Sespim Lendikar Polri ini. Coba ini, mohon izin ini Serdik Rinto ini. Siap. Mohon izin, ini mencoba untuk memberikan penjelasan terkait etika, di mana di sini etika antara peserta didik dengan pendidik ya. Pendidik di sini ada dosen dan juga ada Widya Iswara WI, di mana yang pertama kita harus saling menghormati ya, antara pendidik dan yang dididik. Jadi di sana kita harus bisa memposisikan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa menjaga etika kesopanan yang kedua. Ya. Jadi cara menyampaikan sesuatu, kita khususnya di Sespimen, kita diharapkan bisa menyampaikan dengan tutur kata yang pas. Iya, penting itu ya untuk mendidik kita sebagai calon pemimpin di sini ya. Ya, seperti itu. Mantap. Oke, terus mungkin ada yang lain. Selanjutnya untuk kita sama-sama saling menjaga kehormatan, nama baik dari Sespim itu sendiri. Jadi bagaimana kita melakukan yang terbaik ya, dan bisa saling bekerja sama, sharing ilmu pengetahuan, bisa berjalan dengan nyaman. Oke, itu kira-kira dari Serdik kepada tenaga pendidik ya. Pendidik. Terus tadi kalau sesama Serdik gimana kira-kira tuh? Jadi ini memang di Sespimen ini, jadi kami mohon izin, jadi untuk Sespimen ini khususnya angkatan 63 Iya. itu kita terdiri dari banyak angkatan ya, senior sampai junior. Itu di angkatan 99 sampai kita sendiri, mohon izin saya angkatan yang paling junior 2009. Ini biar ini pemirsa tahu nih kan. Jadi kita berbagai angkatan, mulai dari tadi yang paling senior ada 99 ya, Akpol 99. Terus yang paling junior dulu berarti Serdik Rinto juga 2009 dan ada juga yang 2010. Luar biasa. Ya, gimana tuh hubungan itu? Jadi kita harus bisa menjaga keharmonisan supaya kita bisa saling explore ya, pengetahuan, pengalaman, dan bisa bekerja sama. Ya. Dalam menyukseskan pendidikan di Sespimen ini. Iya. Itu yang kedua. Kita harus bisa saling mengingatkan ya, untuk yang tujuan tadi kebaikan ya. Yang ketiga, kita harus bisa sama-sama tetap memberikan ruang terkait pola pengasuhan. Pola pengasuhan, bagaimana kita juga di sini hidup bersama, senior membimbing junior dan sebaliknya yang junior mengingatkan tapi dengan tutur kata penyampaian yang sopan. Itulah ya pentingnya kita dilatih menjadi seorang pemimpin, kan hubungan itunya juga harus hebat ya, kira-kira garis besarnya seperti itu ya sama Serdik ya. Terus mau izinin nih Serdik Rinto, kalau ada juga kode etik kepada masyarakat nih. Kepada masyarakat tuh kira-kira garis besarnya gimana tuh kepada masyarakat tuh? Nah, ini untuk masyarakat ini ya artinya kita berhubungan baik dengan pihak eksternal ya. Karena kita di lingkungan Sespim ini banyak juga masyarakat yang juga mungkin mereka menggantungkan mungkin kehidupannya dengan adanya Sespim ini, Serdik khususnya. Mungkin implementasinya kalau beberapa bulan lalu ada bakti sosial, itu termasuk seperti itu ya. Dari bakti sosial ya, kemudian ada pengobatan gratis ya, pokoknya bagaimana juga menyentuh masyarakat, karena tidak melupakan juga dari tugas pokok sebagai seorang anggota Polri, pelindung pelayan masyarakat gitu kira-kira ya, seperti itu ya. Benar sekali. Iya.
Jadi kita harus bisa menjaga juga lingkungan sekitar yang mungkin kita bisa bantu dalam giat-giat bakti sosial ataupun sosialisasi terhadap mungkin masyarakat terkait aturan dan sebagainya. Nah, itu kita bisa saling sharing. Sharing ya. Iya, berarti kan bukan cuma di dalam ya kan, ada hubungan juga, kita tidak melupakan ini dari Serdik juga harus ke masyarakat juga. Oke, terima kasih untuk Serdik Rinto. Ini mohon izin ada narasumber kita berikutnya yang mohon izin Abang yang paling ganteng mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa bagaimana sih kode etik itu dalam proses pembelajaran dan juga proses pelatihan yang tentunya tidak terlepas daripada seorang kita peserta didik. Akan ada hal-hal itu yang kita lakukan setiap hari. Ini mohon izin Serdik Randy. Lemdiklat Polri itu bahwa keutamaan Lemdiklat Polri ini adalah yang pada intinya sering disampaikan oleh Pak Kasespin Lemdiklat Polri itu, bahwa keutamaan Lemdiklat Polri ini adalah moralitas ya. Moralitas yang digunakan untuk para calon pemimpin masa depan ini untuk menjadi pejuang kehidupan serta membangun peradaban yang disampaikan oleh Pak Kasespin itu. Ada etika dalam proses pembelajaran ini juga yang pada intinya kita harus taat aturan dan patuh hukum itu ya. Baik itu di tempat ruang kuliah pada saat kita belajar itu ya, kita harus berpakaian yang santun, bersih, sopan. Kemudian tata krama kita menyampaikan pendapat secara sopan dan santun juga. Dalam proses pembelajaran itu ya Bang ya. Jadi dibiasakan untuk menjadi pemimpin yang humble gitu kan. Yang humble, kemudian membangun harkat martabat dari masyarakat juga. Lalu dalam pembelajaran itu ada juga penyusunan karya tulis. Dalam penyusunan karya tulis itu juga kita Serdik harus menjunjung tinggi yang namanya integritas akademik. Oh siap Bang, ya. Jadi betul-betul berintegritas, hasil dari karya tulis itu tidak ada yang plagiasi, kemudian itu dibuat oleh gagasan dari para Serdik sendiri untuk mencarikan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada pada saat bertugas itu. Kita ini Bang jadi ya, problem solver. Nggak boleh ada plagiasi Bang ya, karya kita memang harus karya kita sendiri, nggak boleh meniru orang lain. Kalau istilah sekarang tuh bang, copy paste itu bang ya. Nggak boleh itu bang ya. Jangan sampai terjadi. Siap, kan? siap bang. Karena nanti pada saat bertugas, pemimpin di kewilayahan bisa menjadi problem solver bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kita, juga termasuk kita menjadi problem solver bagi anggota kita juga. Anggota yang punya masalah ya kita berikan solusi untuk mengatasi permasalahannya mereka. Seperti itu. Iya bang, jadi bang pelajaran itu ya nggak boleh ya namanya karya orang terus kita main tiru ya harus. Dan saya dengar mau izin ini bang, kan ada di sini ketat ya bang, ada aplikasi juga Turnitin itu ya bang ya. Betul. Jadi kan nggak bisa kan kita plagiasi kan. Untuk plagiasi itu sangat tidak mungkin dilakukan. Itulah kenapa kita benar-benar memang disiapkan bang ya. Jadi pimpinan nanti yang punya warna, yang tidak sekedar ikut-ikutan aja ya, istilahnya FOMO sekarang tuh bang, ada tren apa ikut, tapi tanpa dianalisa terlebih dahulu ya bang ya. FOMO betul sekali. Luar biasa bang. Gimana bang, ada lagi bang? Lalu yang salah satunya adalah pada saat mengikuti ujian ya itu tadi mematuhi tata tertib pada saat ujian yang sudah diatur oleh Sespim Lemdiklat, jujur dan tidak melakukan kecurangan. Itu. Siap. Oke, luar itu biasa sekali. Luar biasa bang, terima kasih ya bang atas ulasannya bang terkait kode etik di pelatihan pendidikan itu bang ya dengan pelajar. Mungkin kita ke Serdik Muhammad Iskandar Syah nih, punya pengalaman banyak dinas di Jakarta nih, Polda Metro Jaya ya. Mungkin pemirsa perlu tahu ya bagaimana sih kode etik kaitannya dalam pengasuhan ya, kemudian sampaikan pendapat di luar proses pembelajaran dan juga terhadap diri pribadi. Ya silakan Serdik Iskandar. Terima kasih senior saya yang terbaik, Serdik Rio. Jadi berbicara tentang etika ini, kita harus mengetahui etika itu apa sebenarnya. Itu kita secara etimologi dari bahasa Yunani adalah ethos. Dulu kita waktu PTIK Bang mohon izin pernah belajar etika kepolisian.
Etos itu dalam bahasa Yunani diartikan di bahasa Indonesia adalah adat istiadat. Adat istiadat ya, etos itu. Ya, jadi kecenderungan di situ seorang manusia untuk melakukan suatu hal yang dia memilih antara baik dan buruk. Jadi itu kembali lagi ke hati, Bang. Kalau misalnya hati kita merasa itu baik atau buruk, nah itu kembali lagi kita harus ada dasarnya apa. Nah, di SESPIM ini ada etika yang sudah diatur dalam peraturan SESPIM terkait kita bagaimana berinteraksi satu sama lain, termasuk dengan media suara, termasuk dengan rekan satu sama lain. Itu yang harus kita pegang. Kalau itu kita pegang dan kita aplikasikan, pasti akan menjadi hal yang positif ke depannya sampai dengan akhir pendidikan nanti. Iya. Luar biasa, Bang. Abang lagi, Ade Iskandar, pengalaman di Polda Metro. Iya. Itu ulasan dari para narasumber kita yang hebat-hebat tentunya. Dan intinya bahwa kode etik itu dibuat untuk bagaimana keutamaan-keutamaan dalam SESPIM Lemdiklat Polri dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kamera bisa lihat ke situ tuh. Keutamaan SESPIM Lemdiklat Polri disorot. Ada 5 yang sudah diberikan sign oleh Bapak Kasespim, Bapak Krisnanda Dwi Laksana. Baik, demikian podcast dari kami. Atas segala kekurangan, kami mohon maaf. Kami dari Pokjar 1, Sespimen Angkatan ke-63, undur diri. Salam leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.